Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada studi kasus Bengkel Pandawa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rodatul Janah dengan NIM 631902855, yang kedua ada Weldy Hersanti dengan NIM 631902333, yang ketiga ada Flora Sofia Turnip dengan NIM 631902275, yang keempat ada Yelis Dalila dengan NIM 631902295, yang kelima ada Reni Febriasi dengan NIM 631901189. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus multi-currency-nya pada perusahaan dagang dan jasa untuk bengkel Pandawanya. Yang pertama yaitu ada informasi umum tentang perusahaannya. Untuk bengkel Pandawa sendiri didirikan pada tahun 2016, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan servis kendaraan dan penjualan spare part kendaraan. Perusahaan ini membeli barang dagangan dari beberapa supplier yang menggunakan mata uang asing dan lokal. Sistemnya sendiri yaitu ada kredit maupun tunai. Setelah memberi barang-barang tersebut, perusahaan menjualnya kembali kepada customer secara tunai maupun kredit. Pada awal 2020, perusahaan Bengkel Pandawa ini melakukan pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan menggunakan aplikasi ABSS Premier V20 dengan konsep multi-currency. Untuk data perusahaannya, bisa dilihat nama perusahaannya Bengkel Pandawa untuk alamatnya di Jalan Bangka 8 nomor 40, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Untuk yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya yaitu ada kebijakan perusahaannya. Untuk yang pertama yaitu kebijakan akuntansi umum. Untuk periode akuntansinya yaitu mulai dari Januari sampai Desember 2020, dana kas kecilnya ditetapkan sebesar 1 juta untuk kas kecil ya. Yang ketiga, untuk pembeliannya dan penjualannya menggunakan sistem tunai cash dan bank. Yang keempat, menggunakan sistem berpasangan dengan dasar aktual basic, mata uang yang menggunakan rupiah dan dolar Amerika yaitu USD. Untuk exchange rate-nya yaitu ada mata uang USD sebesar 14.000. Dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Untuk ketentuan pembeliannya yaitu setiap pembelian akan dikenakan PPN 10% dari nilai pembelian. Setiap rater pembelian yang diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN, harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk PPN. Termin pembayarannya yaitu 2/10 N/30, pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang yang dibayar. Transaksi atas pembelian dan pembayaran hutang penggunaan bank UOB. Untuk ketentuan penjualannya, setiap penjualan akan dikenakan PPN 10% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan yang diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan termasuk PPN. Termin pembayaran yaitu 2/10 N/30, pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Dan yang terakhir ada transaksi atas penjualan dan penerimaan piutang menggunakan bank UOB. Untuk ketentuan penerimaan kasnya, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas penjualan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening bank UOB. Untuk penerimaan lebih dari 2 juta menggunakan rekening UOB. Ketentuan pengeluaran kasnya, pengeluaran kas di bawah Rp 1 juta dibayarkan dengan kas kecil, pengeluaran kas di atas 1 juta rupiah dibayarkan dengan bank UOB dan didukung dengan bukti kas keluar. Sistem pencatatan dan dana kas kecil menggunakan sistem dana fluktuatif atau dana tidak tetap. Untuk ketentuan penilaian persediaan barang dagangnya,
Yang pertama yaitu sistem persediaan barang dagang menggunakan sistem pencatatan faktual. Yang kedua, metode perhitungan persediaan menggunakan first in, first out atau FIFO. Untuk ketentuan penyusutan aktiva tetap, yang pertama, metode penyusutan dari depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Sekarang kita membahas untuk pembahasan menggunakan software ABWS Premier V20-nya. Untuk yang pertama yaitu pembuatan data perusahaan baru. Kita harus klik Create, lalu klik Next, lalu isikan data perusahaan, yaitu yang pertama yaitu company name-nya yaitu Bengkel Pandawa, alamatnya, nomornya, fax-nya, dan email-nya. Jika sudah dilakukan, maka kita bisa klik Next. Terus yang ketiga yaitu isi dengan periodenya, yaitu tadi kan periode 2020, untuk last month-nya kita Desember, karena tadi periodenya dari Januari sampai Desember. Untuk confirmation month-nya yaitu Januari, untuk number of accounting periodenya yaitu 13. Jika sudah semua, maka bisa klik Next. Lalu akan muncul accounting information-nya, kita langsung next-in aja. Selanjutnya yaitu ada account list, kita pilih yang nomor 3 yaitu yang I would like. Lalu jika sudah, kita bisa klik next. Nah, untuk penyimpanan datanya kita bisa di change, lalu kita pilih untuk kita mau menyimpannya di mana. Jika sudah, maka kita bisa klik next. Selanjutnya kita pilih yang command centers. Jika sudah, maka kita bisa klik next. Teman-teman, pada pengaturan preference, di sini kita bisa pilih menu setup, lalu kemudian klik preference, pilih tab system, lalu checklist, ideal and multiple currencies, lalu kemudian klik OK pada tampilan page note. Di sini kita bisa pilih opsi ideal jika sudah terchecklist, kita pilih tab Windows, unchecklist opsi, automatically check, lalu kita kemudian pilih tab sales, kemudian checklist, one from duplikatnya, lalu kemudian kita klik terms, kemudian lakukan pengisian termin. Jika sudah, kita klik OK, pilih tab purchase, kemudian checklist, one from duplikat, kemudian kita klik OK. Pada tab security, kita klik button, kemudian user ID, lalu klik new, lalu kemudian lakukan pengisian user ID, dan klik OK. Pembuatan mata uang, di sini kita menggunakan dua mata uang, yaitu mata uang IDR dan mata uang USD. IDR, currency name, rupiah, exchange rate-nya 1, currency symbol Rp, lalu USD, currency name United States Dollar, exchange rate-nya 14.000, kemudian currency symbolnya US Dollar. Pada menulis, kita bisa klik currencies, lalu jika ingin menghapus mata uang yang tidak ingin digunakan, kita bisa dengan klik kanan, lalu kemudian delete currency. Di sini kita klik tombol currency profile, lalu kemudian ubah United atau lokal menjadi IDR, klik OK. Membuat mata uang USD, klik tombol New, klik tab Currency Profile, lalu lakukan pengisian USD, dan kemudian klik OK. Pengaturan data akun, penghapusan data akun. Jika ingin menghapus data akun, misalkan kita di sini ingin menghapus data akun dengan nomor akun 1, strip 1300, dengan nama akun payroll Ceku account,
kita bisa melakukan yaitu mengklik menu account dan lalu kita klik account list. Di sini kita bisa pilih akun payroll check account, lalu kita klik edit, klik kanan, kemudian kita delete account. Di sini ada macam-macam membuat data account, misalkan dengan tipe account aset, dengan nama account current asset, fixed asset, liabilities, equity, income, cost of sales, expense, other income. Lalu kemudian kita pilih menu accounts, kemudian kita klik account list, lalu kita klik button new, input account cash IDR, lalu lakukan pengisian account selanjutnya yaitu cash USD, lalu kita klik tab details. Di sini pada tab details, ubah currency IDR menjadi USD, lalu kita klik as currency, setelah itu kita klik OK pada kotak ABSS Premier. Akun currency exchange akan otomatis terbuat, lalu klik OK. Setelah terinput semua, kita bisa klik close. Pembuatan linked accounts mata uang rupiah atau IDR dengan cara menulis, lalu kita bisa pilih currencies, lalu kita pilih IDR, dan kita bisa klik edit, pilih tab traceable accounts, lalu kita bisa lakukan pengisian. Jika sudah, kita pilih tab payable accounts, lalu kita lakukan pengisian, lalu kita bisa klik OK. Link accounts mata uang USD, pilih USD, lalu klik edit, pilih tab traceable accounts, lalu lakukan pengisian. Jika sudah, kita pilih payable accounts. Jika kita sudah melakukan pengisian, kita bisa klik OK. Ini adalah pembuatan data pajak. Kode pajak PPN, nama pajak, pajak pertambahan nilai, tipe pajaknya good dan service tax, rate-nya 10%, tax collected 1 sampai 1.500 ppn income, tax paid 2 sampai 2.300 ppn outcome, menulis, kita bisa pilih tax code, pilih FAT, lalu kita bisa klik edit, lakukan perubahan FAT menjadi ppm, lalu kita klik OK. Di sini ada pembuatan data job dengan nomor job P, yaitu dengan nama produk, nomor job C dengan nama job jasa, menulis, kita bisa pilih jobs, lalu kemudian kita klik button new, lalu pengisian, jika sudah kita klik OK, setelah terinput J dan P-nya, kita bisa klik close. Pembuatan kategori, di sini kita punya 2 kategori, yaitu lokal dan overseas. Kita bisa menulis, lalu kemudian pilih kategoris, klik button new, lalu lakukan pengisian, klik OK. Setelah terinput kategoris L dan O, kita bisa klik close. Pembuatan price level, di sini ada 2 pembuatan price level, yaitu ada A sama dengan IDR, dan B price name USD. Lalu jika sudah, kita bisa menggunakan menulis di sini, lalu kemudian kita pilih customer list dan file name, dan pilih price level. Kemudian kita klik price level dan lakukan penambahan. Misalkan level A sama dengan DDR atau level B sama dengan USD, lalu kemudian kita bisa klik OK. Pembuatan data customer, data supplier, dan data karyawan. Pembuatan data customer di sini ada 4. Yang pertama CU001 dengan nama customer PT Mitra Jaya, alamat perusahaannya Jalan Asirot 2 nomor 10 Jakarta, dengan nomor telepon 021 456 7654, currency IDR,
Yang kedua ada CU002, nama customer PT JOS, alamat perusahaan Jalan Sari Jadi nomor 50 Jakarta, telepon 0214590327, currency-nya USD. Yang ketiga ada CU003 dengan nama customer PT Pelita Makmur, alamat perusahaan Jalan Flowers nomor 1 Kebayoran Lama Jakarta, telepon 0214585927, currency IDR. Dan yang keempat ada CU004 dengan nama customer CV Jasmintu, alamat perusahaan Jalan Cempaka Putih Timur Raya nomor 70 Jakarta, dengan nomor telepon 0214541957, currency USD. Kemudian kita bisa pilih menu card file, lalu kemudian card list, lalu kemudian kita pilih tab customer, lalu kemudian klik new. Pada tab profile, lakukan pengisian dan sesuaikan currency-nya. Pada tab selling, kita bisa pilih input price level dan PPM, lalu kemudian setelah terinput semuanya, kita bisa klik close. Dan di sini ada pembuatan data supplier. Kita menggunakan 3 data supplier. Yang pertama kita pilih SU001 dengan nama supplier PT NJK, alamat perusahaan Jalan Anggrek 6 nomor 14 Jakarta Timur, dengan nomor telepon 0214508383, currency USD. Dengan yang kedua SU001, nama supplier GV Muda Asih, alamat perusahaannya Jalan Rosalina 2 nomor 6 Jakarta Barat, dengan nomor telepon 0217569775, currency DR. Dan kemudian nomor 3 yang terakhir SU003, nama supplier Jalan Iskandar Mulia, alamat perusahaan Jalan Hayam Muruk nomor 2 Jakarta, nomor telepon 0214557053, currency-nya IDR. Lalu kemudian kita bisa pilih menu card file, lalu kemudian card list, pilih data supplier, klik new, lalu pada tab profile, lakukan pengisian dan sesuaikan currency-nya. Pada tab buying, lalu kemudian input price level dan PPM. Setelah terinput semuanya, kita klik close. Di sini ada pembuatan data karyawan. Kita pilih 3 data karyawan. Yang pertama ada GB 2015001 dengan nama karyawannya Rahman, nomor teleponnya 089611677890, alamat Jalan Bangka 9 nomor 39 Jakarta, currency-nya IDR. Dan kemudian nomor 2 GB 2015002 dengan nama karyawan Bunga, nomor teleponnya 081281760032, alamat Jalan Raya Bekasi nomor 44 Jakarta, currency IDR. Dan kemudian yang ketiga Jalan GB 2015004 dengan nama karyawan Jackson, nomor teleponnya 082146729706, alamatnya Jalan Haji Baping nomor 9 Jakarta, currency-nya IDR. Lalu kemudian kita di sini bisa ke menu card list, pilih tab employee, kemudian klik new. Pada tab profile, lakukan pengisian, klik OK. Lalu setelah terinput semuanya, kita bisa klik close. Berikut adalah cara pembuatan saldo akun. Perhatikan neraca saldo bengkel Pandawa di samping, beserta catatan-catatan memasukkan saldo. Pastikan memasukkan nilai minus atau tanda min sebelum saldo jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Contohnya akumulasi depreciation, discount, return, dan drawing atau price. Masukkan nilai minus atau tanda min sebelum saldo jika akun yang ada di neraca saldo tidak berada di posisi normal. Selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah from opening balance. Nilai selisih akan dialokasikan ke dalam akun historical balancing. Jika nilai saldo belum nol atau seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisian. Lakukan pemeriksaan kembali.
Selanjutnya, tata cara pembuatan saldo akun. Klik menu Setup, klik Balance, kemudian Account Opening Balance. Masukkan nominal saldo masing-masing akun. Selanjutnya, saat penginputan akun yang berkurensi mata uang USD, akan ada tampilan kalkulator now. Klik kalkulator now seperti pada gambar. Setelah semua terinput dan amount left to be allocated Rp0 sudah benar. Klik OK. Berikut adalah tabel penginputan saldo piutang awal. Dengan detail, oke. Klik menu Setup, pilih Balance, pilih Customer Balance. Lakukan penginputan pilih Currency, pilih Customer, dan Add Cell. Lalu lakukan penginputan sesuai data, dan klik Record. Setelah semua data terinput, dan out of balance bersaldo Rp0 serta terdapat jendela configuration yang memiliki arti bahwa saldo piutang sama dengan saldo akun piutang. Di opening balance, klik close. Berikut adalah tabel penginputan saldo hutang awal. Next-nya. Klik menu Setup, pilih Balance, pilih Supplier Balance, lalu pilih Currency, klik Supplier, lalu klik Add Cell. Lakukan penginputan sesuai data, dan klik Record. Setelah terinput semua dan out of balance bersaldo Rp0, serta terdapat jendela configuration yang memiliki arti bahwa saldo hutang sama dengan saldo akun hutang di opening balance, klik close. Mencatat persediaan barang dagang, berikut adalah tabelnya. Klik menu Inventory, Item List. Pada all item, klik New. Lakukan pengisian data, nama barang di tab Profile. Pada tab Buying Details, lakukan pengisian di Measure. Pada Selling Details, input best selling serta price level. Setelah semuanya terinput, klik Close. Cara penginputan saldo awal persediaan barang dagang. Berikut adalah tabel transaksinya. Klik menu Inventory, lalu kemudian klik Count Inventory. Lakukan penginputan kuantitas. Jika sudah selesai, klik Continue. Ubah tanggal awal periode Januari, input harga pokok barang serta akun yang digunakan. Saat sudah selesai, klik Record. Oke teman-teman, sekarang pembahasan kita adalah tentang penginputan transaksi. Berikut transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Januari 2020 pada Bengkel Pandawa. Untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi kas masuk. Di sini terdapat bukti kas masuk yang diterima dari PT Pelita Makmur dengan sejumlah Rp5.096.000 dalam keterangan penerimaan piutang yang terjadi pada tanggal 2 bulan 1 2020. Kemudian,
Selanjutnya kita input dalam aplikasi ABSS. Yang pertama itu kita pilih menu sales, kemudian kita klik receive payment, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa untuk deposit to account-nya diubah menjadi Bank UOB. Kemudian customer-nya dipilih sesuai soal yang tadi, yaitu PT Pelita Makmur. Nah, di sini juga kita isi untuk ID-nya BKM 001, transaksi tanggal 2 bulan 1 2020 dengan memo penerimaan piutang dari PT Pelita Makmur. Di sini kita pilih untuk kas PO-nya yaitu INC 03, kemudian di sini kita isi untuk amount-nya 5.096.000. Nah, setelah kita isi, jangan lupa untuk klik di amount receive-nya supaya out of balance-nya berubah menjadi 0. Nah, setelah selesai dan sudah benar, maka kita klik record. Dan ini adalah transaksi atau jurnal yang terdapat pada transaksi yang nomor 1, yaitu Bank UOB pada debit dan trade debtors pada kredit dengan sejumlah 5.096.000. Transaksi yang kedua yaitu transaksi kas keluar. Di sini terdapat bukti kas keluar yang dibayar kepada PT Iskandar Mulia dengan total 4.312.000. Dalam keterangannya adalah pembayaran hutang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 28 bulan 12 2019 yang tanggal 5 bulan 1 2020. Ini adalah penyelesaian menggunakan ABSS-nya. Yang pertama kita klik purchase, kemudian kita pilih pay bills. Setelah itu akan tampil tampilan seperti ini. Account-nya kita ubah menjadi Bank UOB, kemudian suppliernya kita ambil yang PT Iskandar Mulia sesuai dengan soal yang tadi. Kemudian numbernya BKK 01 dengan tanggal 15 bulan 1 2020. Nah, di sini kita isi memonya yaitu payment PT Iskandar Mulia. Kemudian di sini kita pilih suppliernya, kemudian nominalnya 4.400.000 ini akan otomatis muncul. Yang kita isi adalah 4.312.000. Nah, setelah kita isi, kita klik pada kolom amount yang di bawah tanggal, maka otomatis out of balance-nya akan berubah menjadi 0. Nah, setelah benar, kita klik record, dan ini adalah jurnal yang terjadi pada transaksi nomor 2. Selanjutnya, transaksi nomor 3, yaitu transaksi penjualan kredit dengan menggunakan mata uang rupiah. Di sini terdapat faktur penjualan dari PT Bengkel Pandawa yang dijual kepada PT Mitra Jaya dengan termin 2/10 N/30. Transaksi ini terjadi pada tanggal 10 bulan 1 2020. Di sini terdapat ada 2 item yang dibeli oleh PT Mitra Jaya, yaitu kode barang yang pertama S01 dibeli 3 buah barang dengan harga satuannya 2.688.000, dan di sini nomor 2 dapat kita lihat bersama untuk itemnya berapa dan harganya berapa, dan pembelian ini didapatkan PPN 10%. Nah, untuk ABSS-nya kita input di menu sales, kemudian kita pilih enter sales, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Di sini kita ganti menjadi invoice, kemudian customer-nya kita cari yaitu PT Mitra Jaya, kemudian terminnya 2/10 N/30, tax invoice-nya kita hilangkan checklist-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk penginputan penjualan yang tadi, kita ubah dulu layout-nya menjadi item. Kemudian setelah kita ubah, maka di sheet-nya kita isi berapa barang yang dijual kepada PT Mitra Jaya. Setelah kita isi, nominalnya akan otomatis muncul, job-nya kita ganti menjadi P, teksnya PPN, kemudian transaksi nomor 2 juga begitu. Kemudian setelah itu kita cek untuk subtotalnya, teksnya juga sudah muncul, kemudian kategorinya kita ganti menjadi L. Nah, setelah semua sudah benar, maka kita klik record. Ini adalah jurnal yang terdapat pada transaksi nomor 3. Dapat kita lihat bersama-sama ya teman-teman.
Nah, kemudian kita lanjut untuk transaksi penjualan secara kredit dengan mata uang asing. Di sini terdapat faktur penjualan yang dijual kepada PT JOS dengan tanggal 12 bulan 1 2020, termin 2/10 N/30. Di sini juga terdapat dua item yang dijual kepada PT JOS. Yang pertama yaitu dengan kode S03 7 barang dan S04 10 barang. Ini menggunakan mata uang asing. Kita masuk ke ABSS-nya. Di sini juga sama, kita pilih sales, kemudian kita pilih enter sales. Di sini kita pilih invoice PT JOS, item dengan terminnya 2/10/30 dengan invoice BFP 002 pada tanggal 12 bulan 1 2020. Nah, di sini juga layoutnya jangan lupa kita ubah ke item. Nah, setelah kita input sheet-nya berapa dengan kode item number-nya, kemudian price-nya akan terisi secara otomatis, job-nya kita pilih B, kemudian kategorinya kita pilih O. Di sini kita cek kembali untuk subtotalnya, teksnya, kemudian total amount-nya berapa. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Setelah itu akan kita cek untuk jurnal yang terjadi. Ini adalah jurnalnya. Nah, berikutnya adalah transaksi nomor 5, yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang rupiah. Di sini terdapat order penjualan juga yang dijual kepada PT Mitra Jaya. Ada dua kode barang, yaitu S01 dan S02. Terdapat jumlah barang yang dibeli dengan satuan barangnya berapa, totalnya, dan pajaknya. Kita masuk ke ABSS-nya. Sama, kita masuk juga di menu sales, kemudian kita pilih enter sales, sama, kita pilih invoice, kita masukkan customer-nya tadi yaitu PT Mitra Jaya, kemudian jangan lupa untuk pilih layout-nya menjadi item, dan ini terminnya adalah COD. Nah, kemudian kita masukkan berapa barang yang dibeli, dengan item number-nya berapa, price-nya akan berubah secara otomatis, job-nya kita isi P, teksnya kita masukkan PPN 10%. Nah, setelah itu kita cek subtotalnya, kita cek teksnya dan total amount-nya jika sudah benar, kemudian kita pilih kategori L, dan setelah itu kita record. Setelah kita record, kita cek untuk jurnal yang terjadi, berikut jurnalnya. Nah, di sini kita dari soal nomor 5 kita lanjutkan untuk receive payment-nya. Di sini kita ambil dari menu sales, kemudian kita klik receive payment, kita pilih deposit account-nya yaitu Bank UOB, kemudian sesuai nominal yang tadi yaitu 24.270.400 kita isi di sini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk klik di amount receive agar apa? Agar out of balance-nya berubah menjadi 0. Setelah itu, setelah sudah benar semua, maka kita klik record. Nah, ini adalah jurnal yang terjadi. Bank UOB pada debit, trade debtors pada kredit dengan nominal Rp24.270.400. Kemudian transaksi nomor 6 adalah transaksi penjualan secara tunai dengan mata uang asing. Nah, di sini terdapat transaksi order penjualan yang dijual kepada PT Jasminto dengan termin COD, transaksi pada tanggal 21 bulan 1 2020. Di sini terdapat untuk servis berkala. Berarti ini adalah jasa ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk jasa, penginputan jasa itu kita buka dari sales, kemudian kita klik enter sales, kemudian akan tampil seperti ini, tetap pilihannya adalah invoice, customer-nya CV Jasminto, lalu kita isi untuk terminnya COD dengan invoice BOP 002 pada tanggal 21.01.2020. Nah, di sini layout-nya kita ubah ya, teman-teman. Yang item kita ubah jadi service. Nah, pada menu service akan terdapat tampilan seperti ini ya. Kemudian untuk description-nya kita isi manual, yaitu service berkala dengan kode account-nya 4.200 dengan amount-nya $100 ya, teman-teman. Nah, untuk job-nya adalah J dengan teks NT atau
Ini tidak dikenakan PPN. Setelah itu, kita isi untuk kategorinya adalah kategori L. Jika sudah merasa benar, maka kita pilih record. Dan berikut adalah jurnal yang terjadi pada transaksi nomor 6. Kemudian, untuk receive payment-nya kita pilih sales, kemudian kita klik receive payment. Setelah itu, account-nya jangan lupa kita ganti menjadi cash USD, kemudian kita pilih customer-nya Jasminto, sama ya, ID dan tanggalnya sama seperti yang tadi. Untuk memonya penjualan jasa tunai CV Jasminto. Nominal yang tadi adalah 100 ya teman-teman, $100 ya. Di sini kita isi $100, kemudian setelah kita isi, maka kita klik the amount received. Supaya apa? Supaya out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kita klik record. Setelah itu, kita masuk untuk transaksi nomor 7, yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang rupiah. Di sini terdapat transaksi faktur penjualan yang dijual kepada bengkel Pandawa dari PT Iskandar Mulia. Nah, di sini terdapat untuk tanggal transaksinya tanggal 22 bulan 1 2020. Di sini ada satu barang yang dibeli, yaitu maksud saya ada satu kode barang yang dibeli, yaitu S04 dengan jumlah 3 barang. Dengan nominal persatuan adalah 1.100.000. Kita langsung saja ke aplikasinya. Penyelesaian dalam aplikasinya adalah kita pilih comment center, kemudian kita pilih purchase, lalu kita masuk ke purchase, ke enter purchase. Yang ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih bill, kemudian suppliernya PT Iskandar Mulia, dengan terminnya 2/10N/30. Kita isi untuk kode purchase-nya itu BFB001, transaksi pada tanggal 22 bulan 1 2020. Nah, di sini layout-nya adalah item ya teman-teman. Setelah itu, kita ubah untuk bill-nya, kita isi 3, kemudian item number-nya, kita pilih S04. Nah, di sini nominalnya akan berubah secara otomatis. Setelah itu, kita pilih kategorinya adalah O. Jika sudah merasa benar, maka kita klik record. Dan berikut adalah jurnal yang terjadi pada transaksi nomor 7. Nah, kemudian kita masuk pada transaksi pembelian kredit dengan mata uang asing. Di sini terdapat faktur penjualan dari PT NJK yang dijual kepada bengkel Pandawa dengan tanggal 25 bulan 1 2020 dengan termin 2/10N/30. Di sini ada satu kode barang yaitu S03 dengan jumlah barang 4 dengan harga $146 per satu barang. Dan ini dikenakan PPN. Nah, untuk di aplikasi ABSS-nya kita pilih purchase, kemudian kita pilih enter purchase, dan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bill, kemudian suppliernya adalah PT NJK. Untuk termin 2/10N/30. Dengan purchase number-nya BFB002 pada tanggal 25 bulan 1 2020. Nah, di sini sesuai soal yang tadi, jumlah barangnya adalah 4 dengan item number-nya S03, maka otomatis price-nya akan berubah. Dengan totalnya juga akan jumlah dari barang yang dibeli akan ditotalkan dengan nilai price-nya. Nah, setelah itu, di sini PPN-nya terdapat $58. Nah, kemudian kita pilih kategorinya adalah O. Setelah kita periksa dan sudah benar, maka kita klik record. Dan berikut adalah transaksi yang terjadi pada transaksi nomor 8. Transaksi nomor 9 yaitu transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah. Di sini terdapat order penjualan pada CV Muda ASI yang dijual kepada PT Bengkel Pandawa dengan termin COD. Nah, di sini transaksi yang terjadi adalah tanggal 26 bulan 1 2020.
Terdapat dua kode barang yang dibeli, yaitu S01 dan S02. Kita langsung masuk ke aplikasi ABSS-nya ya. Nah, di sini kita pilih purchase, kemudian kita pilih enter purchase, kemudian akan tampil seperti ini. Jangan lupa untuk pilih bill, kemudian suppliernya tadi adalah Vivi Muda Asih. Dengan terminnya COD, dengan kode purchase-nya BFB 003, transaksi pada tanggal 26 bulan 1 2020. Nah, yang pertama tadi adalah item number-nya adalah S02. Kita pilih dulu bill-nya. Tadi jumlah yang dibeli adalah 2. Kemudian price-nya akan berubah dengan otomatis seperti soal-soal sebelumnya. Kemudian job-nya adalah P, dikenakan dengan PPN 10%. Kemudian untuk barang yang kedua adalah S01 dengan jumlah 5 barang. Price-nya akan berubah secara otomatis, job-nya juga sama adalah P dan dikenakan PPN 10%. Nah, di sini akan terdapat subtotalnya, kemudian ditambah dengan teksnya, dengan total amount-nya juga sudah muncul. Kemudian kita klik kategorinya yaitu O. Setelah kita periksa dan sudah benar, maka kita klik record. Dan berikut adalah jurnal yang terjadi pada transaksi nomor 9. Sekarang kita masuk ke purchase. Ini masih transaksi nomor 9. Masuk ke purchase, kemudian kita masuk ke pay bills. Kemudian nominal yang tadi kita masukkan pada transaksi nomor 2 ini ya teman-teman yang di bawah, yaitu nominalnya 19.965.000. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk klik di bagian amount di bawah tanggal agar out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kita klik record, lalu kita lanjut ke transaksi nomor 10. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi 10, yaitu pembelian tunai menggunakan mata uang asing. Di sini terdapat bukti transaksi, yaitu tanggal 28 Januari 2020, Bengkel Pandawa melakukan pembelian secara tunai, yaitu berupa 4 unit alternator ASI dan 8 unit air filter pada PT NJK dengan termin COD sebesar 1421,20 US dollar. Untuk penyelesaian menggunakan ABSS, yaitu dengan cara kita ke menu purchase, lalu ke enter purchase. Nanti kita akan melakukan penginputan di jendela purchase new item, yaitu adalah dokumen bill. Kita lakukan dulu pemilihan suppliernya, yaitu PT NJK. Kita input terminnya, termin COD, lalu purchase-nya kita input, dan tanggal transaksinya kita input. Selanjutnya, melakukan penginputan pembelian, yaitu berupa 4 unit alternator dengan harga 167 US dollar, totalnya adalah 668 US dollar dengan job itu P dan PPN 10%. Lalu juga ada 8 unit air filter ASI 78 US dollar dengan total 624 US dollar. Jobnya itu P, lalu pajak 10%. Maka total pembeliannya itu sebesar 1421,20 US dollar. Jangan lupa input kategorinya yaitu kategori O, lalu kita klik record untuk menyimpan. Berikut ini adalah jurnalnya. Tadi kan Bengkel Pandawa sudah melakukan pembelian secara tunai. Bengkel Pandawa sudah membayarnya menggunakan bank UOB. Maka di sini nanti trade ini bakal ke kredit. Di sini kredit, nanti kreditnya akan ke debit. Maka kita akan ada proses lanjutan yang dimana kita akan mengeluarkan uang dengan cara ke menu purchase, lalu kita pilih pay bill. Di sini pada jendela pay bill kita input akun yang kita keluarkan uangnya, yaitu adalah bank UOB, lalu suppliernya PT NJK, lalu pilih nomor bukti transaksinya, tanggalnya, lalu nanti kita pilih di sini tanggal 28 Januari 2020
kita klik di sini 1421,20 US dollar. Jangan lupa kita klik juga di amount atas yang ini 1421, nanti otomatis maka out of balance-nya akan 0. Maka dapat dinyatakan bahwa kondisi debit dan kreditnya sudah benar. Maka untuk menyimpan kita bisa klik record. Berikut ini adalah jurnalnya. Yang tadi jurnalnya kita masukin ke enter purchase, itu kan trade kreditornya masih di kredit ya, masih dianggap kalau itu adalah kita hutang kepada PT NJK. Namun kan aktualnya kita sudah membayar dengan Bank UOB, maka di sini Bank UOB akan keluar, lalu nanti hutang ini akan ke debit. Transaksi selanjutnya adalah mengenai pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah. Berikut ini adalah bukti transaksi kas keluar Bengkel Pandawa atas pembayaran hutang kepada CV Muda Asih pada tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp7.750.000. Langsung aja kita lakukan penyelesaian menggunakan ABS. Kita klik purchase, lalu kita klik pay bill. Lalu di sini kita arahkan pengeluarannya itu ke Bank UOB. Dari Bank UOB kita keluarkan, lalu pilih Iskandar Mulia. Maaf, kita pilih Iskandar Mulia. Lalu selanjutnya nanti di sini kita input ke nomor bukti transaksinya, tanggalnya. Lalu di sini kita pilih juga tanggal yang kita melakukan pembayaran atas tanggal 29 Desember 2019 ya tadi ya sebesar Rp7.750.000. Lalu di sini jangan lupa kita klik di amount-nya 7750. Di sini nih otomatis akan terinput amount-nya. Lalu kita klik record untuk menyimpan transaksi. Berikut ini adalah jurnalnya yang dimana Bengkel Pandawa mengeluarkan uang dari Bank UOB sebesar Rp7.750.000. Maka di sini kondisinya Bank Pandawa hutangnya sudah berkurang. Selanjutnya transaksi 12 yaitu mengenai pembayaran piutang menggunakan mata uang asing. Berikut ini adalah bukti transaksi atas tanggal 30 Januari 2020, di mana penerima pelunasan piutang dari PT Jones sebesar 400 US dollar. Penyelesaian menggunakan ABSS di sini, kita pilih menu sales, lalu kita klik Received Payment. Uang yang diterima itu dari Bank UOB. Customer-nya yang melakukan pembayaran itu adalah PT Jones. Kita input bukti transaksinya, nomor bukti transaksi, tanggal 30 Januari 2020. Lalu kita pilih pembayarannya itu sebesar 400 US dollar. Di sini kita klik nih amount applied-nya, totalnya itu, lalu kita klik di amount receivable, otomatis nanti out of balance-nya akan 0, dan lalu kemudian kita bisa menyimpan transaksinya dengan cara kita klik record. Berikut ini adalah jurnalnya, di mana kita menerima uang 400 US dollar, lalu piutang kita berkurang. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 13, yaitu berupa retur pembelian menggunakan mata uang rupiah. Berikut ini adalah bukti transaksinya. BND 001 pada tanggal 24 Januari 2020 melakukan pengembalian satu filter ASI kepada PT Iskandar Mulia dikarenakan cacat dengan total 1.210.0000. Itu transaksinya dikarenakan ya BSS belum ada fitur retur, maka kita akan melakukan penginputan pembelian dulu, namun nanti akan ada tanda minus di quantity persediaan barang yang kita lakukan pengembalian. Di sini kita pilih purchase, lalu kita klik enter purchase. Lalu di sini nanti akan masuk seperti melakukan pembelian ya. Nanti di sini hanya perbedaannya itu di nomor bukti tanggal sama di sini nih di
-1. Kan biasanya kalau kita melakukan pembelian itu kan nggak ada tanda minus. Dikarenakan ini retur, maka akan ada tanda minusnya, -1, yaitu berupa arbitrasi dengan totalnya sama ya 1, 2, 10. Di sini kondisinya itu adalah minus nih, karena totalnya kan sama minus. Di sini nanti udah di-input semua sesuai dengan bukti transaksi, lalu kita record. Berikut ini adalah bukti transaksinya. Nah, di sini barangnya tuh keluar. Padahal kan ini di akun pembeli, harusnya barang tuh masuk. Dikarenakan ini retur, maka tuh barang itu keluar, lalu di sini piutangnya itu masuk, hutangnya itu keluar. Selanjutnya, pada retur ini ada 2 langkah. Langkah kedua yaitu kita ke menu purchase, lalu ke purchase register. Nanti kita akan diarahkan ke purchase register menunya, lalu kita klik dan pilih retur debit. Di sini hanya ada satu transaksi, yaitu tanggal 23 Januari 2020 atas PT Iskandar. Benar ya tadi ya, 1.210.000 rupiah. Dikarenakan tadi ini retur pembelian secara kredit, maka kita klik apply to purchase. Namun beda halnya kalau tadi itu tunai. Kalau tunai kita bisa pilih receive refund. Di sini kita klik aja apply to purchase. Lalu di sini akan ada tampilan settle return and debit. Di sini kita input ID-nya, ID nomornya, tanggalnya. Lalu di sini kita klik di sini nominalnya, amount applied-nya yaitu sebesar 1.210.000, dari totalnya itu ada 3.557.400. Di sini kita jangan lupa klik debit amount-nya, otomatis out of balance-nya akan 0, lalu kita simpan itu dengan cara klik record. Berikut ini adalah bukti transaksi jurnalnya. Nah, di mana tadi yang kreditornya di debit, nanti akan keluar kredit. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 14, yaitu mengenai retur penjualan menggunakan mata uang asing. Berikut ini bukti transaksinya tanggal 13 Januari 2020. PT JOS mengembalikan barang kepada PT Bengkel Pandawa, yaitu berupa 2 distributor ASI dan 4 unit filter ASI dengan total 882,2 US dollar. Untuk penyelesaian menggunakan ABSS, maka kita bisa klik sales, lalu kita klik enter sales. Di sini langkahnya nanti akan dialihkan ke new item, lalu kita input terminnya, input nomor bukti transaksinya, tanggal transaksinya, lalu dikarenakan ini retur ya, karena ABSS belum menyediakan fitur retur, maka di sini untuk ship-nya itu kita kuantitinya kita beri tanda minus, -2, -4 di distributor dan air filter. Totalnya samakan dengan bukti transaksi, yaitu 882,20 US dollar. Setelah terinput semuanya, sudah sama dengan bukti transaksi, kita klik record untuk menyimpan. Berikut ini adalah jurnalnya. Ada sales, trade debtor, FAT collected, dan cost of sales, merchandise inventory. Lalu untuk retur sendiri ada 2 langkah. Langkah kedua yaitu pengembalian dananya ya, pengembalian. Lalu di sini kita bisa milih sales, lalu kita ke sales register. Lalu nanti di sini kita pilih return and credit. Setelah di sini hanya ada satu, tanggal 13 Januari 2020. Kita klik di sini. Kita pilih yang ini ya, karena hanya satu doang, kita returnnya. Lalu kita pilih apply to sell, karena tadi menggunakan kredit ya, si PT yang JOS-nya ini melakukan pembeliannya, maka di sini kita klik apply to sell. Lalu selanjutnya nanti akan ke jendela settle return and credit. Di sini PT JOS sudah benar dengan nomor buktinya kita input, tanggalnya kita input, lalu kita input nominal yang dilakukan pengembalian oleh PT JOS tersebut, yaitu berupa 882,20 US dollar, yang dimana total pembeliannya itu adalah 2534,38.
Jangan lupa kita klik kredit amount-nya, 882-nya, lalu nanti kita klik record untuk menyimpan. Di sini adalah jurnalnya. Di sini trade debtornya di debit dengan 882,20, lalu di sini juga berkurang di kredit. Transaksi terakhir yaitu mengenai jurnal penyesuaian, yang dimana di sini adalah jurnal penyesuaian atas persediaan barang dagang. Pada tanggal 31 Januari 2020, setelah Bengkel Pandawa melakukan pengecekan kembali stok barang yang hilang di gudangnya itu berupa S03 dan S01 berupa dua quantity distributor ASI dan satu air filter ASI dengan harganya itu tidak diketahui yang hilangnya itu berapa harganya. Kita langsung aja kita melakukan penyelesaian menggunakan ABSS. Di sini kita klik inventory, lalu kita klik adjust inventory. Selanjutnya kita input nomor jurnalnya, tanggalnya itu tanggal 31 Desember 2020, lalu memonya persediaan yang hilang. Kita input kuantitinya itu diminusin ya, karena kan tadi hilangnya, jadi kan berkurang minus 2 untuk kategori S03, minus 1 untuk kategori S04. Untuk harganya tadi kan nggak diketahui berapa, jadi kita nolkan saja, jobnya adalah produk, kategorinya adalah L, lalu kita record. Berikut adalah jurnalnya merchandise inventory. Terakhir adalah laporan, yang dimana setelah kita melakukan penginputan jurnal dan sudah menyesuaikan, kita dibutuhkan laporan, yang dimana laporan ini untuk mengevaluasi kinerja selama 1 bulan ini. Apakah kita untung, apakah aset kita bertambah, di sini kita bakal mengetahuinya dengan cara kita ke menu report, lalu kita ke menu account. Akan ada beberapa laporan yang akan kita perlihatkan, yaitu laporan pertama yaitu mengenai profit and loss accrual atau income statement periode Januari 2020, yang dimana di sini total pendapatannya itu adalah 60.214.000, lalu ada cost of sales-nya itu adalah 50.165.030 dengan total profit kotornya 10.048.969. Lalu ada dikurangi dengan spend, maka di sini bakal dapat diketahui bahwa keuntungan kita selama 1 bulan yaitu 10.136.969. Lalu laporan kedua yaitu mengenai account transaction, yang dimana account ini adalah account yang terinput dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2020. Sini akan terinput semua jurnal-jurnalnya, dari jurnal kas, jurnal kas exchange, jurnal kas banknya. Di sini nanti akan terinput semua. Ini seperti buku besar ya, ada kurang sama keluarnya. Kalau dia debit berarti dia itu menambah, kalau kredit itu pasti berkurang. Tergantung dengan saldo normal masing-masing akun ya. Laporan ketiga yaitu kita mengenai standar balance sheet, yang dimana ini nih bisa dikenal dengan neraca ya kalau laporan keuangannya itu periode Januari 2020. Di sini total asetnya itu sama dengan 505.318, sama dengan seperti equity-nya juga 505.318, maka di sini balance-nya standarnya itu sudah balance. Lalu laporan keempat yaitu cash disbursement journal periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2020. Yang dimana di sini akan ada Iskandar Mulia, lalu di sini ada CV Muda ASI, CV Muda ASI juga ada, sini NJK. Di sini adalah kasnya ya, yang kas kita keluarkan. Di sini kita mengeluarkan Bank UOB 4 juta, Bank UOB 7 juta, lalu Bank UOB 19.965, lalu kita mengeluarkan Bank UOB selama 1 bulan dengan totalnya itu yang kita keluarkan dari Bank UOB 51.923.800. Laporan kelima yaitu cash receipt journal
periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Yang dimana kita di sini adalah menerima uang selama 1 bulan ini dari pembayaran pelita makmur, pelunasan piutangnya, lalu di sini juga ada penjualan tunai dari Mitra Jaya, ada penjualan jasa, lalu ada juga dari pembayaran dari PT Jones-nya. Penerimaan uang yang kita dapat dari selama 1 bulan ini adalah Rp30.176.400. Selanjutnya laporan ke-6 yaitu laporan sales, yang dimana ini adalah laporan sales itu adalah piutang ya. Piutang kita bukan di sini. Ya, di sini adalah piutang kita, di mana si Jasmine itu adalah status piutangnya itu adalah sudah close, sudah dilunasi. Lalu PT Gas ini dia mempunyai hutang ke kita itu ada 2 ya, tanggal 12 dan tanggal 13. Namun di tanggal 13 sudah dilunasi nih, maka hanya tersisa di tanggal 12 sebesar 170.390 US dollar. Lalu juga ada PT Mitra Jaya. Di sini ada dua piutang, yaitu tanggal 10 dan tanggal 15, yang dimana statusnya di tanggal 15 sudah close, sudah dibayarkan, hanya tersisa di tanggal 10 sebesar Rp16.570.400. Laporan terakhir yaitu adalah purchase periode Januari 2020, di mana di sini adalah hutang yang kita miliki kepada supplier. Di sini ada 3 supplier ya kita, emang ada CV Mode ASI, PT Iskandar Mulia, dan ini adalah PT NJK. Di sini status kepada CV Mode ASI kita sudah lunas, sudah close untuk tanggal 26-nya Januarinya. Lalu di sini kita ada Iskandar Mulia. Kita melakukan pembelian tuh 3 kali di PT Iskandar Mulia, yaitu tanggal 22, tanggal 5, dan tanggal 23. Di sini statusnya tanggal 5 itu sudah close, di tanggal 23 sudah close, sudah tidak ada utang, sudah kita bayarkan ya. Kita hanya tersisa di tanggal 22, yaitu sebesar Rp2.420.000. Lalu terakhir adalah PT NJK, di mana di sini ada 2 transaksi, yaitu tanggal 25 sama tanggal 28. Di sini juga statusnya untuk tanggal 25 itu masih ada sebesar 642,40 US dollar, sedangkan di tanggal 28 statusnya adalah sudah close, sudah tidak ada hutang lagi kepada PT NJK. Maka di sini dapat dilihat bahwa kita hanya memiliki hutang kepada PT Iskandar Mulia sebesar 2420 dan kepada PT NJK sebesar 642,40 US dollar, yang dimana nanti hutang ini akan diinput kembali ke untuk periode Februari atau enggak bulan selanjutnya. Baik, pembahasan terakhir mengenai analisa laporan keuangan, yang dimana di sini kita akan melihat untung kita dalam bentuk grafik sama marginnya, yaitu dimana juga dapat kita lihat barang apa aja yang paling laris atau paling laku di bulan Januari. Di sini kita dapat lihat ke menu analisis, lalu kita pilih sales. Berikut ini adalah diagram analisis penjualannya ya. Di sini ada 4 barang yang kita jual, yaitu ada karburator, alternator, distributor, dan air filter. Di sini bengkel Pandawa yang paling laku dan paling laris itu adalah karburator dengan tingkat penjualannya itu paling tinggi sebesar 35,71% dibandingkan dengan persediaan atau barang yang lainnya. Di sini ranking 2-nya itu ada alternator ASI dengan persentasenya itu 27,42%. Dilanjuti dengan distributor ASI dengan 20,59%, dan terakhir yaitu yang kurang laku atau kurang diminati yaitu air filter dengan persentasenya 16,28%. Maka dapat disimpulkan bahwa peminat para pembeli itu paling banyak itu ke karburator, karena karburator paling banyak laku dan laris di bulan Januari 2020. Selanjutnya adalah analisa dalam margin penjualan. Di sini ada marginnya untuk S01 atau alternator 12,6%, S2 atau karburator ASI 8,6%, lalu S3
yaitu distributor ASI dengan 22,8%, lalu S04 air filter dengan persentase 33%. Di sini dapat disimpulkan bahwa margin penjual yang paling tinggi adalah air filter dengan total 33% persentasenya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan, kami paparkan, dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.